Sobat VIP UM, kembali lagi di acara Ngopi VIP UM. Ngobrol penuh inspirasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Perkenalkan di sini saya Kinanti Pangestu dan saya bersama salah satu narasumber keren nih dari departemen kami di KSDP. Dan hari ini kita akan membahas tentang penguatan literasi digital bagi guru dari penguasaan AI. Baik, kedengarannya nih kayak yang gimana gitu, dan topik ini tuh lagi in banget, lagi hype gitu ya di kalangan kita. Dan saya saat ini bersama narasumber yang keren karena beliau adalah dosen muda, tech savvy juga, dan juga sering melakukan pengabdian masyarakat dan penelitian di banyak tempat. Oke, langsung saja kita perkenalkan Bapak Dr. Rendra Yuniata. Halo Pak Rendra. Halo, Bu Kinan. Hai Sobat VIP ya. Ya perkenalkan saya Renda Yuriananta. Jadi saya dosen di BKSD, KSDP. Ya jadi ini hal yang menarik ya diundang di sini ya, karena mungkin nanti saya bisa sedikit berbagi pengetahuan yang saya miliki. Gimana kabarnya Bu Kinan? Alhamdulillah baik Pak. Pak Rendra gimana kabarnya? Selalu bahagia. Oh, alhamdulillah. Ya ya. Oke Pak Renda, Hmm. sebelum masuk ke topik yang terlalu dalam nih, saya pengen nanya Pak, apa sih penguatan literasi digital bagi guru tuh Pak? Oke, ini sebenarnya program pengabdian yang saya lakukan, Bu. Jadi ini ada kemarin ada skema desentralisasi fakultas untuk pengabdian dan saya mengajukan di situ dan lolos gitu. Akhirnya ya saya laksanakan itu pengabdiannya adalah untuk penguatan literasi digital bagi guru SD, Bu. Karena kalau mungkin ya kalau di kota itu sudah banyak dilaksanakan penguatan literasi digital, tapi di daerah kabupaten khususnya yang agak jauh dari akses pusat kota begitu itu masih sedikit. Nah, salah satunya ini tempat yang saya tuju adalah di Wonosari, Bu. Nah, pernah ke sana Di atau mana tuh tahu Pak? nama itu? Enggak tahu ya. Pernah dengar tapi nggak tahu di mana itu Pak. Oke, itu di Gunung Kawi, Bu. Jadi Oh, kalau mungkin teman-teman atau sobat VIP itu pernah ke Pesarean, di Gunung Kawi ada Pesarean, di sekitar situ itu Wonosari maksudnya, Bu. Nah, jadi saya melakukan pengabdian di sana, eh, ingin memberikan bekal eh, penguasaan digital kepada para guru SD di sana, khususnya tentang AI karena sekarang kan AI sudah menjadi bagian dari kehidupan ini ya. Jadi kadang orang ketika ingin bertanya sesuatu yang paling dekat dengan mereka ya langsung bertanya dengan AI sebelum ke pakarnya ya. Tapi tetap ke pakar itu wajib ya, iya Pak. orang yang memang punya pengalaman di situ. Tapi setidaknya eh, apa ya hal dasar yang kita butuhkan bisa kita cari di AI gitu kan. Nah itu yang saya ingin berikan pada guru-guru SD di sana, Bu, karena mungkin eh, masih ada beberapa guru yang belum menguasai AI itu sehingga belum bisa memanfaatkan fasilitas tersebut gitu. Padahal itu juga termasuk memudahkan para guru gitu loh sebenarnya gitu. Iya. Itu sih. Ya maksud saya penguatan literasi digital itu di situ. Bagaimana biar perkembangan teknologi yang saat ini berkembang itu juga bisa diketahui, dipahami oleh guru-guru SD di sana gitu. Oke, Pak. Kalau boleh tahu apa sih Pak sebenarnya kesulitan dari mereka para guru-guru di sana tuh Pak? Eh sebenarnya ya kompleks, Bu, tapi kalau saya hubungkan dengan di teknologinya karena di daerah yang kabupaten terus di Wonosari itu kan daerahnya cukup ya bukan susah untuk ditempuh ya aksesnya, tapi terkadang terbatas orang yang memberikan pelatihan di sana. Nah, guru-guru ya pemahaman untuk teknologi ya terbatas gitu ya. Mungkin MS Word itu pun juga guru-guru muda ya yang mampu untuk menggunakan MS Word secara maksimal gitu. Yang lain ya hanya untuk menulis saja, terkadang mengganti font saja kesulitan. Itu yang hal dasar. Nah, kemudian eh, apa ya pemberian akses jalan itu kalau kemarin yang saya berikan pengabdian itu tempatnya cukup apa ya jalannya itu sempit gitu loh. Jadi mungkin kalau
ada pengabdian atau mungkin ada program-program pelatihan di sana ya tidak akan banyak gitu. Nah, oleh karena itu yang menjadi kendala kemarin dan akhirnya kami punya inisiatif untuk bagaimana kalau kita laksanakan di sana saja yang mungkin dengan kita menggunakan sepeda motor akhirnya ya kemudian ke wilayah tersebut untuk melakukan pengabdian. Begitu sih Bu. Jadi kendala dari pemahaman para guru terkait teknologi itu yang masih lemah gitu. Oke Pak, mungkin dari Sobat VIP juga kalau misalnya ingin pengabdian boleh nih berarti ya ke Wonosari, apalagi untuk yang berbau digital gitu ya gitu. Pak Renda, kemudian kalau di sana itu eh, ketika memberikan pelatihan ke para guru itu ada kendala tersendiri nggak Pak dari Pak Rendanya sendiri? Kalau dari yang saya ketahui dalam program yang berjalan itu tanggal 24 Juni dilaksanakan programnya. Itu melibatkan guru-guru dari Gugus Satu Wonosari, itu terdiri atas 7 sekolah. Itu SD 1, 2, 3 Sumberdem, SD 1, 2, 3 Sumber Tempur, SD 3 Pelausan, 4 Pelausan, kemudian ada SD tambahan lagi karena memang di sana ada yang ingin ikut juga Bu. Jadi ada yang dari SD 3 dan 4 Wonosari juga ikut terlibat. Nah, jadi kalau dari pelaksanaan itu kan pelaksanaannya di SDN 1 Sumber Tempur. Nah, di situ kendalanya adalah di jaringan Bu. Memang kalau kita menggunakan AI kan jaringan internet juga harus baik ya. Betul. Nah, akhirnya kemarin untungnya begini, kami dari tim pengabdian itu sudah memperkirakan, oh ini kalau seandainya terjadi kesulitan jaringan, kami sudah mempersiapkan paket data yang siap di sana gitu. Akhirnya kami yang bisa tethering itu ya, akhirnya kami tethering. Jadi guru-guru di sana ada sekitar 25-an guru. Itu ada yang menggunakan wifi sekolah, ada yang tethering dari tim kami gitu. Dan alhamdulillah untuk jaringannya setelah kami tethering ada dibagi untuk wifi-nya, akhirnya kami bisa menjalankannya secara lebih mudah. Nah, kalau untuk kendala dari para gurunya dalam belajar menggunakan AI itu tidak terlalu kesulitan karena rata-rata muda yang kemarin ikut gitu. Jadi sepertinya memang memang saya berharapnya dari Gugus Satu itu ada perwakilan dari guru-guru muda gitu sehingga nanti kalau sudah pengabdian ini selesai guru itu bisa kembali ke sekolahnya mengajarkan ke yang lain gitu. Jadi memang cari yang muda dulu nih yang urusan teknologi bisa lebih mudah gitu untuk memahami. Gitu sih Bu. Tapi keren ya Pak, di sana antusiasnya cukup luar biasa gitu, apalagi ada yang Luar biasa, pengen benar. join juga di Iya, acara. apalagi ini Bu, di waktu itu eh, saat guru itu libur. Oh Jadi iya. pas guru libur, siswa tidak ada. Akhirnya kan kalau guru kan di waktu libur kadang memanfaatkan kesempatannya untuk bersama dengan keluarga ya. Nah, akhirnya harus berkorban untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari pengabdian kami itu gitu. Ya, akhirnya kalau dari kami sih merasa cukup bangga ya dengan guru-guru ternyata di daerah yang menurut kami juga daerah yang bukan kota gitu, tapi semangat dari guru-gurunya untuk belajar itu sangat tinggi dan merelakan waktunya untuk hadir ke SDN 1 Sumberdem itu untuk belajar tentang AI begitu. Emang patut diapresiasi sih Pak Iya, untuk benar-benar. para guru-guru di sana. Di saat libur, kemudian hanya di satu titik sekolah dan mereka dari jauh-jauh mungkin Pak ya, Iya. beda sekolah. Wah, gitu Pak Renda. Kemudian Pak, kalau misalnya nih dari penguatan literasi digital sendiri itu sebenarnya seperti apa sih Pak yang diharapkan dari kita sebagai peneliti kemudian untuk diterapkan di sekolah, apalagi di sekolah dasar gitu? Oke, sebenarnya begini Bu, kalau kita melihat situasi yang seperti tadi ya, ada kendala jaringan dan lain-lain di sekolah yang apa ya, akses untuk internetnya juga tidak mudah, itu media pembelajaran
yang dibuat oleh guru itu alangkah lebih baiknya berupa media yang bisa diindra gitu. Jadi yang berbentuk ya mungkin cetak atau di situ ada ular tangga yang benar-benar ular tangga, bukan menggunakan digital. Memang sebenarnya itu yang bagus untuk di tempat-tempat yang minim akses wifi atau internet gitu. Nah, tetapi saya rasa dengan masuknya teknologi, pemahaman teknologi kepada guru-guru itu, eh, setidaknya para siswa itu yang saat ini saya yakin hampir setiap siswa SD, entah itu kelas 3 atau bahkan kelas 1 itu mereka sudah biasa dipegangi HP oleh orang tuanya gitu. Iya. Nah, daripada menggunakan HP untuk main game saja, nah bagaimana kalau dimanfaatkan untuk pembelajaran gitu. Nah, akhirnya kan kami membekali para guru itu bagaimana sih membuat media pembelajaran yang menarik, yang bisa juga diakses oleh siswa pada saat di rumah begitu, dan itu juga bisa digunakan untuk belajar mereka gitu. Nah, akhirnya eh, para guru kemarin dilatih seperti itu untuk menciptakan media-media digital yang nanti walaupun tidak diajarkan bagaimana mengubah bentuknya, bentuk media ini menjadi wujud APK yang bisa digunakan di Android begitu ya. Belum sampai situ, tapi setidaknya sudah ada media ini, mungkin nanti akan ada pengabdian yang lain, yang kesempatan yang lain yang nanti akan memfasilitasi media tersebut dijadikan bentuk aplikasi untuk digunakan di HP para siswa gitu. Nah, sebenarnya kemarin kan tujuannya jangka panjang begitu. Jadi guru-guru itu bisa menciptakan media-media yang menarik sehingga ketika siswa di rumah itu mereka juga bisa menggunakan gawainya untuk melakukan pembelajaran begitu. Itu sih Bu, harapannya ya, harapan untuk penguatan literasi digital itu. Wah, baik. Jadi mungkin dari Sobat VIP sendiri kalau misalnya ingin melakukan penelitian atau pengabdian yang lebih lanjut bisa nih juga berkonsultasi sama Pak Renda juga ya. Apalagi beliau udah punya pengalaman di Wonosari tentang penguatan literasi digital bagi guru gitu. Dan mungkin ke siswanya juga Pak ya selain dari guru gitu ya. Ya kalau kemarin pengabdian kami khusus untuk gurunya ya. Jadi Ya. memang belum untuk ke siswa. Dan oh iya, ini perlu dicatat juga bahwa kemarin kan kami berikan pelatihan tentang AI itu kepada guru. Itu sebenarnya juga kami tidak melupakan ini ya, nilai untuk pemahaman substansi dari gurunya ya. Ya. Karena terkadang ada yang menggunakan AI untuk memudahkan saja tapi tidak paham dengan apa yang ada dalam pembahasan di AI gitu. Terkadang kan Iya, begitu ya. Jadi itu malah membuat kita menjadi tumpul cara berpikirnya gitu. betul betul. Nah, tapi kemarin kami memberikan penekanan juga bahwa hal-hal terkait AI itu hanya memudahkan kita, bukan menjadi hal utama yang dikembangkan begitu. Kemudian apapun ya kita minta AI, bukan seperti itu, tapi kita tahu aturan-aturannya. Nah, kita membutuhkan bantuan untuk mempercepat penyelesaian tugas ya menggunakan AI itu saja, bukan AI-nya yang menjadi kita di situ yang diminta menyelesaikan semua tugas kita, bukan seperti itu. Kemarin juga penguatan itu ya Bu ya. Jadi sejak dini guru-guru diberikan wawasan bahwa AI ini bisa menjadi teman atau asisten bagi guru untuk bisa menjalankan tugasnya secara baik, secara maksimal, dan saya pikir efektif dan efisien nanti. Gitu sih. Iya, betul sekali itu Sobat VIP. Jadi kita sebagai insan manusia nggak cuman sebagai pendidik atau pengguna ya. Jadi kita harus bisa tetap mengendalikan AI sendiri itu seperti apa gitu. Jadi nggak kita bikin kemudian kita mengerjakan langsung kopas gitu, enggak. Cuman kita yang mengendalikan gitu. Tetap ya jangan sampai dikendalikan sama robot atau mesin gitu kan. Itu mungkin ada sedikit penutup atau kesan pesan gitu Pak selama di sana. Oke, ya yang utama saya merasa bangga dengan guru-guru di daerah yang mungkin untuk akses dengan kota itu cukup jauh tapi memiliki motivasi untuk belajar yang tinggi. Itu yang menurut saya patut diapresiasi, dan saya harapkan semua guru di Indonesia memiliki motivasi seperti itu gitu. Jadi selalu ingin belajar, selalu ingin memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri. Dan satu pesan yang dari pembelajaran
pengabdian yang kami lakukan ya, yang utama karena berhubungan dengan AI ya, kita harus bijaksana dalam menggunakan AI. Jangan sampai kita yang seperti tadi dikatakan oleh Bu Kinan ya, kita yang akhirnya dikendalikan oleh AI. Itu sih kalau menurut saya. Oke, wah terima kasih Pak Renda atas waktunya berbincang dengan kami di Ngopi VIP UM. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini bisa membawa manfaat dan juga insight juga bagi kami semua di sini. Terima kasih Amin. banyak Bapak atas Ya, waktunya. sama-sama. Ya, mungkin itu saja ya Bapak. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu bersama Pak Renda atau narasumber-narasumber lainnya yang tidak kalah kerennya. Baik, di sini saya akan mengakhiri. Saya Kinanti Pangestu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.